Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, saya sekarang berada di acara yang luar biasa. Acara yang diselenggarakan oleh Masjid Salman ITB yang bekerja sama dengan Kalam ITB, yaitu Reuni Akbar Alumni LMD atau Latihan Mujahid Dakwah dan keluarga besar Masjid Salman ITB di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 yang bertempat di Museum Gajah atau Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka nomor 12 Jakarta Pusat. Dan sekarang sedang berlangsung sebuah acara perdana di hari Sabtu ini dari jam 12 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ada dialog tokoh yang mengangkat tema tentang refleksi gerakan masjid kampus dalam pembangunan karakter bangsa. Tidak dipandang sebelah mata, tidak menjadi bangsa tempe, bangsa yang dikeseti orang lain. Saya tidak terima itu. Oleh karena itu, dimanapun saya bicara, khususnya di hadapan anak muda itu, saya ingatkan, kalian harus lebih baik dari generasi kami. Apa prasyaratnya? Ini perundungan yang panjang. Dari saya akan saya sampaikan. Ini juga catatan, setelah saya banding-bandingkan berbagai harokat Islamiyah, harokat dakwah Islamah di dunia ini, baik yang sudah berumur panjang maupun yang baru berumur katakanlah puluhan tahun, saya menyimpulkan sementara waktu, mohon maaf kalau saya salah ini, Masjid Salman adalah satu-satunya harokah yang dimulai dari masjid. Kalau ini dianggap sebagai sebuah gerakan. Jadi kalau kita lihat SDM, basisnya SDM yang dibentuk oleh masjid kampus tetap harus akidah. Tidak bisa bergeser dari yang lain. Jelas basisnya itu harus betul-betul clear, jelas ya. Dan di situ SDM itu kan ada aspek rohaninya, ada aspek pemikirannya, ada aspek akhlaknya, ada aspek keterampilannya, ada aspek psikisnya itu juga harus diperhatikan. Ketika kita bicara soal rohani, mungkin maknawiyahnya, kedekatannya dengan Allah dan seterusnya, tetapi aspek perkembangan jiwanya, karena ini banyak dipengaruhi oleh didikan orang tua juga, tetap harus diperhatikan dalam pembangunan SDM di masjid. Jadi saya kira itu peran sangat penting. Dan karena itu, kalau kita mau merefleksikan, maka saya kira peran ini yang harus terus kita pelihara. Meski ini tidak mudah oleh karena berbagai tantangan yang dihadapi, diantaranya juga adalah bahwa tidak semua birokrat kampus itu menyadari arti pentingnya dakwah di kampus dan arti pentingnya masjid kampus. Pada kesempatan kali ini saya diberi satu subtema terkait dengan jaringan aktivis masjid kampus di parlemen. Menarik sekali memang dalam sebuah tatanan masyarakat bernegara di mana mekanisme berdemokrasi sudah menjadi pilihan bagi kita, sudah menjadi pilihan yang juga kita perjuangkan bersama di masa-masa reformasi kemarin. Kita juga merasakan betapa memang kita melihat bahwa fenomena elitnya itu memberikan gambaran buruk, ya, seperti sindiran dari Mas Ismail tadi, ya, apakah tokoh-tokoh yang di penjara ini semua pernah di masjid kampus atau tidak? Ya, kita mau bilang iya aja, ya, yang pakai jilbab kemarin terakhir ditangkap juga aktivis semua. Ini kan semua sebenarnya dulunya adalah tokoh-tokoh atau mayoritas yang muncul mewakili teman-teman Islam ini adalah dari tokoh-tokoh masjid kampus. Tapi kita lihat juga fenomena lain. Ya, anak-anak kecil sekarang makin banyak yang senang pakai jilbab. Menurut saya ini menjadi satu hal yang penting saya ungkapkan, karena pada hari ini itu politik itu menjadi sesuatu yang menjadikan orang itu sangat alergi, dihindari, seperti barang yang sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ya, kalau untuk Masjid Salman saya kira perlu terus-menerus melakukan perbaikan manajemen. Jadi misalnya bagaimana agar semua unit aktivitas apapun dia itu integrated satu sama lain, terintegrasi ya dengan visi besar. Jadi supaya satu sama lain sudah terbiasa dengan sebuah kerja yang sistemik. Kerja yang sistemik ini tidak berarti kemudian
tidak otonom satu sama lain. Ya. Tetap mereka bisa otonom berkarya, ya diberi kebebasan, tapi tetap dalam kerangka besar, gitu ya. Nah, itu menurut hemat saya yang perlu ditingkatkan di Salman, gitu ya. Ya, Salman sebagai masjid saya kira harus terus memberikan terobosan-terobosan untuk dapat memberikan kontribusi supaya Indonesia esok itu lebih baik, ya. Karena memang di sana terkumpul anak-anak yang kreatif, ya, berani mencoba, tidak pernah takut mengalami kegagalan, ya. Hanya dari karakter seperti itu, moga-moga memang diperoleh terobosan mengatasi kebekuan, ya, dalam rangka untuk membuat Indonesia esok yang lebih baik, lebih sejahtera, semua orang memiliki masa depan yang baik, ya, yang optimis, walaupun menghadapi kesulitan mereka tidak berputus asa, ya, saya kira itu. Secara umum saya kira semoga Salman mampu menjadi perekat bangsa ini untuk memberikan sumbangan yang terus-menerus ke arah Islam yang lebih membumi, yang lebih rasional sesuai dengan harapan awalnya. Acara ini jangan sekedar reuni, tetap ini adalah acara yang bagus, kaitkan dengan semua elemen yang ada sehingga kemudian ada keterkaitan antara senior dan junior agar kemudian bisa menguatkan dan lebih lancar lagi ke depannya, ya, artinya dengan penguatan jaringan keumatan dan jaringan keislaman. Ketika Salman menjadi ikon, Masjid Salman ITB menjadi ikon, maka kita tidak saja membuat reuni ini menjadi sebuah ini untuk mengumpulkan semua orang, tapi bagaimana para dai, para mubalik, para intelektual yang ada di Salman itu harus membuat seluruh Indonesia ini, baik itu di kampus-kampus negeri maupun swasta, mengambil alih, bahkan mengambil kendali dakwah itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan bangsa yang meminta, kita bukan bangsa yang menyontek, tetapi kita bangsa yang diangkat derajat oleh Allah. Ketika kita menjadi bangsa yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semangat juang kita adalah mengantarkan bangsa ini kepada anitum harikum alaikum. Inilah yang coba kita bentuk. Peran kita harus terus